kebaikan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Segala sesuatu yang daripada Engkau Tuhan tidak mampu kami lakukan tanpa Engkau yang melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih karena kebaikan-Mu itu sungguh luar biasa sehingga hari ini kami merayakan semua kebaikan-Mu. Dan hari ini kami mau menyaksikan kenyataan realitas surga yang sudah Engkau miliki dan Engkau berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan kami perlu belajar untuk kami mengetahui, untuk kami melihat, supaya mata rohani kami benar-benar melihat apa yang sudah berjalan dalam kehidupan kami di surga Tuhan. Dan kami akan mengaksesnya nanti akan di bumi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus sudah memberikan kami pewahyuan, pengertian dan pengetahuan, hikmat sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau berikan, yang Kau perkatakan di dalam ibadah hari ini, sehingga kami boleh melakukan semua itu Tuhan dengan baik, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap menerima firman Tuhan berkata, Amin. Haleluya. Oke, Shalom. Shalom. Baik-baik semua, kabarnya? Baik, luar biasa. Siapa yang dikasihi Tuhan? Saya. Seminggu ini? Saya. Sebulan ini? Saya. Haleluya. Katakan pada kindalanmu, engkau juga dikasihi Tuhan. Engkau juga dikasihi Tuhan. Engkau juga saudaraku. Engkau juga saudaraku. Engkau pasanganku. Engkau pasanganku. Engkau rekan kerjaku. Aku juga mengasihi engkau. Aku juga mengasihi. Amin. 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 Haleluya. Nah, ini hari ketiga, minggu 3 kita bicara tentang bagaimana kita mengakses pada surga. Ya, yang pertama tentang di bumi seperti di surga. Yang kedua tentang halangan-halangannya. Siapa yang mau? Kan gini, banyak gereja-gereja yang tidak mau mengajarkan tentang kelimpahan. Ya, mereka berpikir Yesus itu datang ke dunia memberikan teladan tentang kesederhanaan. Ada juga tentang kemiskinan, karena firman Tuhan berkata yang kaya menjadi miskin di dunia ini. Apakah benar itu? Ya kan? Kalau kita lihat Yesus di dunia tidak miskin, ya, tidak miskin, sama sekali tidak miskin. Waktu dia lahir aja, dia sudah kaya raya. Amin. Amin. Ya. Di surga dia memang kaya, kekayaannya luar biasa. Betul ya? Dengan kekayaan yang kita nggak bisa bayangkan di surga itu, dia rela membiarkan itu menjadi miskin. Artinya miskin ini dibanding dengan kekayaannya di surga. Gitu. Jadi bukan karena dia miskin ukuran orang di dunia, enggak. Untuk orang di dunia dia nggak miskin. Gitu. Tetapi untuk penghuni kerajaan surga miskin dia ada di dunia ini. Nah, dia tidak akan kekayaan di dunia ini. Ya. Waktu dia lahir aja, ya, kalau kita lihat drama-drama Natal, ya kan, ada 3 orang majus ya. Ya. Kenapa 3? Dia kan dikatakan ada 3 orang majus. Jenis kadonya. Kenapa? Ya, karena itu, karena dia dipersembahkan apa? Emas, kemudian dan mur. Di drama Natal itu kita sudah dari kecil diberikan image, dilihat, oh mereka bawa sak mangkok kemenyan, sak mangkok mur, sak mangkok emas, ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya mereka ini raja-raja Persia datang untuk datang ke raja yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, ya kan? Itu mereka nggak ingin, ya. Aduh, raja dunia, masa aku bawanya cuma sak mangkok kan lucu. Mereka bawa bergerobak-gerobak banyak. Dan tahu nggak, ketika mereka meninggalkan negara mereka itu, masyarakat itu melihat, mereka lihat raja-raja mereka datang mencari raja dunia dengan membawa persembahan emas kemenyan itu berlimpah-limpah dan dipersembahkan ke bayi Yesus. Saat itu juga bayi Yesus ini kaya apa miskin? Kaya. Apalagi
Dia setelah itu dia masa dia remaja, dia bantu ayahnya, dia seorang tukang mebel, ya, pengusaha mebel kayak apa sih? Kaya. Nah, Yesus kepingin, ya, dia punya impian supaya kita ini di dunia ini tidak miskin gitu. Amin. Ya, kita ini harus mengalami apa yang surga ini punya, kita juga punya. Jadi jangan batasi diri kita dengan Yesus saja sederhana. Jangan-jangan aku ikuti firman ini nanti akan dosa. Nggak sama dengan diajarkan gereja-gereja lain. Ya, memang kita ini beda. Amin. Beda. Amin. Ya, tapi perbedaan ini kita lihat firman-nya benar enggak? Nah, hari ini siapa yang mau miskin? Tidak ada. Semua mesti mau kaya. Amin. Amin. Kalau kita dapatkan harta karun, kira-kira kita ngomong-ngomong enggak? Enggak dong. Simen dong. Simen dong. Ya enggak ngomong. Nah, ketika ini kita berlimpahan, ya, rasanya ingin membagi apa? Berbagi, ya. Kalau kita berkelimpahan rasanya enggak. Kita nggak berkelimpahan aja, kita rasanya pengen bareng-bareng menikmati angkringan bareng-bareng, ya enggak? Nah, kalau kita tahu bahwa ya aku ini punya harta berkelimpahan, punya harta karun, aku mau bagikan semuanya. Ya. Demikian juga Yesus. Ya. Yesus adalah harta karun yang sejati dan dia mau bagikan itu semua ke kita. Amin. Amin. Ya. Nah, kita buka Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Silakan dibaca. Ayo, cepat-cepat bacanya. Yohanes 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa mau dicuri, dibunuh dan dibinasakan? Ada enggak? Mau. Ya mau, ya kan? Tapi Yesus datang dia berkata supaya mereka kita ini semua mempunyai apa? Hidup dan mempunyai dan segala kelimpahan. Jadi nggak cuma hidup tok, tapi kita punya hidup dan segala kelimpahan. Segala kelimpahan itu semuanya. Jangan batasi apapun juga. Kita mempunyai hidup, mempunyainya dan segala kelimpahan. Amin. Amin. Nah, sekarang yang pertama, surga bukan jauh, ya, karena akses sudah terbuka. Ya, di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan seperti itu. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Yuk, silakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. 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 Jadi jangan khawatir, masa depan kita tetap punya rumah, punya tempat untuk kita tinggal. Amin. Amin. Nah, terus apa kita harus nunggu besok di surga baru kita punya tempat tinggal? Enggak, ya. Siapa mau nunggu? Jadi sudah punya tempat tinggal. Amin. Nah, di surga ini bukan konsep yang abstrak, ya. Abstrak nggak kelihatan. Yang lukisan abstrak aja bisa kita lihat, cuma artinya kadang-kadang kita ngerti, ya kan? Tetapi surga ini bukan konsep yang abstrak. Surga ini jelas, dia suatu tempat yang nyata. Siapa yang tinggal di surga? Yang tinggal di surga siapa? Allah. Penuh kemuliaan nggak surga itu? Penuh kelimpahan nggak? Ada kehidupan nggak? Ada kematian nggak? Ada. Ya. Nah, jadi jangan nyari orang mati di sana. Atau mau mati di surga, ya. Nah, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, akses ke surga sudah dibuka bagi setiap orang yang percaya.
Dia mati untuk kita hidup. Amin. Ya. Dan kehidupan kita ini suatu kehidupan yang terhubung dengan kerajaan surga. Nah, kalau cuma terhubung tok, tapi kita nggak terima manfaatnya, ya. Kita kenalan, aku terhubung dengan Mas Budi, terhubung dengan Mbak Rere, terhubung dengan ini. Kalau aku cuma kenalan untuk apa? Benar nggak? Ya kan? Mesti punya manfaatnya, punya tujuannya. Yesus menghubungkan kita dengan surga, menghubungkan kita dengan Bapa. Itu dia mau kasih manfaat apa yang dia punya di surga supaya kita juga memiliki itu. Amin. Nah, sebagai orang percaya kita bukan makhluk bumi yang sedang berusaha masuk ke surga. Ya. Kita benar-benar teliti banget perkataannya. Sebagai orang percaya, siapa yang di sini orang percaya? Nah, kalau kita orang percaya, kita bukan makhluk bumi yang sedang berusaha masuk ke surga, tetapi makhluk surga yang hidup di bumi. Amin. Amin. Sebagai orang Semarang yang ada di Jogja, kita bukan orang Jogja, tapi orang Semarang yang sedang main di Jogja. Amin. Amin. Kita ini orang surga, anak surgawi yang sedang hidup di bumi. Amin. Amin. Ya. Nah, Efesus 2:6. Nah, ya. Efesus 2:6. Efesus 2:6, silakan baca. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah memakaikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah memberikan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Hari ini kita mau dibangkitkan atau telah dibangkitkan? Hari ini kita akan dibangkitkan atau telah dibangkitkan? Telah. Ya, itu jelas ya. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Bukan nanti di surga kita dibangkitkan. Kalau bilang nanti di surga ya, dalam Kristus Yesus kamu nanti ketika kiamat kamu akan dibangkitkan. Firman-Nya akan ngomong seperti itu. Tapi firman-Nya berkata, Ia telah memberikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi ketika kita ada dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, kita ada di surga. Itu secara rohani, kenyataan rohani yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, itu suatu posisi, ya. Posisi yang kalau Rasul Paulus menjelaskan seperti ini. Untuk orang percaya, hidup di bumi secara fisik, jasmani, ya, hidup di bumi. Tetapi berposisi, ya, di surga secara rohani. Amin. Ya, posisinya seperti itu. Nah, di Efesus 1:18-23 dijelaskan supaya kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ini kesadaran ini supaya apa? Supaya kita ngerti, melihat segala kekayaan kemuliaan Tuhan yang ada di surga itu ditentukannya bagi orang-orang kita, bagi orang-orang kudus. Amin. Bukan untuk yang lain. Jadi itu sudah ditentukan untuk kita alami gitu. Yesus sendiri hidup dalam dua alam secara bersamaan waktu dia berjalan di bumi. Ya. Tetapi ia melihat dan melakukan apa yang Bapa lakukan di surga. Ya. Yohanes 5:19 Yesus berkata seperti ini. Yohanes 5:19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi ketika dia ada di bumi, ya, yang dia kerjakan bukan dari dirinya sendiri. Jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, jadi karena Bapa mengerjakannya, dia juga kerjakan di bumi. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Amin. Nah, siapa di sini yang anak Allah? Kita semua. Ya. Karena kita anak-anak, kita harus bisa melihat apa
yang Bapa kita sedang kerjakan di surga. Amin. Sehingga itu yang kita kerjakan di bumi ini, itu yang kita alami di bumi ini. Kalau Bapa kita di surga mengalami segala sesuatu fasilitas kerajaan surga, ya, secara rohani kita juga mengalami itu. Amin. Ya, karena kita menjadi satu roh dengan Dia. Nah, inilah kehidupan orang percaya yang dewasa. Ya. Hidup dari realitas surga bukan reaksi dunia. Jadi kalau kita menghadapi situasi dunia ini kita punya reaksi. Betul ya? Kita bereaksi, mungkin kita dapatkan hadiah nih, wah kita bereaksi lompat-lompat untuk tidak sukacita. Tapi kalau kita diejek atau dihina atau ditekan, kita marah. Ya. Seperti itu. Nah, itu dikatakan itu bukan orang dewasa. Orang dewasa ini hidupnya, keputusannya, reaksinya itu berkaitan dengan apa yang terjadi di surga. Di surga ada kekecewaan enggak? Di surga ada jengkel enggak? Di surga ada sakit hati enggak? Nah, itu realitas di dalam surga. Jadi memang kita masih ada di dalam dua dunia, ya kan? Di surga dan di bumi. Di bumi kita masih bisa merasakan kesepian, kecewaan dan sebagainya. Tetapi kita segera memutuskan reaksi realitas kerajaan surga atau reaksi realitas dunia. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau kita sudah mulai belajar hidup di dalam budaya dalam realitas kerajaan surga, pada akhirnya ya kita juga akan bisa mengakses apa yang di surga terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, kita diejek yang marah, disinggung juga nggak tersinggung, ya, dipuji juga nggak sombong. Nah itu realitas kerajaan surga. Kita mengalami kekurangan, kita tetap percaya, kita tetap giat bekerja, kita tetap melakukan segala sesuatunya, ya kan? Ya, nggak malas. Jadi realitas kerajaan surga itu terjadi di bumi ini sehingga apa yang kita lakukan itu mencerminkan apa yang terjadi di surga. Sehingga buahnya pun, manifestasinya pun juga manifestasi dari kerajaan surga. Amin. Amin. Ya. Jadi yang ketiga ya, Yesus adalah hidup berkelimpahan itu sendiri. Amin. Ya, Yesus adalah hidup berkelimpahan itu sendiri. Hidup berkelimpahan bukan tentang uang, bukan tentang barang, bukan tentang kemewahan, itu sebagian kecil dari kemewahan berkelimpahan. Ya. Tapi Yesus tidak hanya memberikan hidup yang berkelimpahan. Dia tidak cuma memberikan ini kamu tak kasih hidup berkelimpahan tidak seperti itu. Ini kamu tak kasih emas seperti itu. Ini kamu tak kasih harta karun, tidak seperti itu. Tetapi karena Yesus ini adalah hidup berkelimpahan itu sendiri. Dia tadi katakan harta karun itu sendiri, ya. Dia berikan hidupnya, dirinya kepada kita. Amin. Amin. Supaya kita mengalami apa yang dia alami. Nah, ini harus mulai kita ngerti, ya sama-sama ya. Aku juga belajar juga ya, supaya kita bisa benar-benar akses apa yang ada di surga dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti ini. Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Kalau kita ada di jalannya Dia, bersama-sama Dia, dan Dia sudah berikan hidupnya untuk kita, berarti kalau Dia benar, kita juga benar. Dia kudus, kita juga kudus. Dia hidup, kita juga hidup. Amin. Dia terhubung ke surga dan Dia makhluk surgawi, dan Dia pada raja di surga, kita juga mengalami apa yang Tuhan alami. Amin. Amin. Jadi ruang harta di surga bukan tentang emas, permata, materi, ya kan? Tapi tentang pribadi yang berdiri di tengah-tengahnya, yaitu siapa? Yesus itu sendiri. Amin. Ya. Jadi kalau kita ngerti banget, kita sadar bahwa Yesus ada dalam hidup kita, kita tidak pernah akan punya berpikiran kok aku masih miskin ya, kok aku masih berkekurangan ya, kok aku ini masih sakit ya, kok aku ini masih kecewa ya. Tidak akan punya pikiran seperti itu. Pikirannya gimana? Ya. Karena Yesus sudah ada dalam hidupmu, harta karun ada di hidupmu,
berarti aku ini kaya raya, aku ini makmur, aku ini berkelimpahan, aku ini sehat, supranatural, aku ini tidak berkurang suatu apapun, aku ini damai sejahtera, sukacita, aku ini bisa mengendalikan diri. Amin. Kalau kesadaran itu sudah ada dalam hidup kita, ya, oh ya, aku ini makmur ya, tapi tersepan itu kok belum punya apa-apa, berarti aku usaha, ya, aku usaha sesuai dengan apa yang aku yakini. Kalau aku makmur, apapun yang aku usahakan pasti berhasil. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Kalau aku nggak ngerti, karena aku punya kekayaan hikmat, pengetahuan, kalau aku nggak ngerti, kalau aku belajar, pasti aku bisa ngerti. Amin. Seperti itu. Kalau aku ini kecewa, tapi di surga tidak ada kecewaan. Aku mau pilih, aku udah kecewa, tapi aku mau pilih mengasihi lebih dalam lagi. Seperti itu. Amin. Amin. Ya. Jadi realitas kerajaan surga ini harus bisa menutupi, harus bisa harus menjadi keputusan kita terakhir untuk kita mengakses apa yang Tuhan realitas surga itu dalam kehidupan kita. Ya, yang keempat, kita mulai belajar kelimpahan di tengah kekurangan. Ya. Nah, ini ada kesaksian ya seorang hamba Tuhan. Ya. Adalah kadang-kadang guru kita Pak Hendro. Ya. Dalam rangka misi di Amerika waktu itu dan sebuah keluarga, dia harus berbagi kamar dengan keluarga yang lain. Makan beras, kaca setiap hari tanpa uang, tanpa kepastian hubungan. Ya kalau kita mission trip kadang-kadang seperti itu ya dulu ya. Kalau sekarang mission trip belum. Ya. Nah, tanpa ada kepastian support, dukungan, nggak ada. Ya kan? Nah, pagi mereka tahu, mereka Tuhan kami nggak punya uang. Tapi kemudian Tuhan jawab seperti ini, sumber penyediaanmu bukan uangmu, bukan dompetmu. Ya. Hidup berkelimpahan ini bukan tentang uang, tetapi tentang siapa sumber dari hidup itu sendiri. Amin. Ya. Bangsa Israel waktu di padang gurun membeli roti enggak? Enggak. Makan roti enggak? Makan. Roti mana? Dari mana? Turun dari surga. Beli air enggak waktu itu bangsa Israel? Enggak dapat. Oh, airnya keluar dari mana? Batu. Beli pakaian enggak? Pakaiannya dari gembel enggak? Enggak, pakaian enggak. Ya. Mereka waktu bangsa Israel itu bayar dokter enggak? Enggak. Mereka sembuh terus, mereka sehat. Amin. Ya. Jadi mereka hidup dalam masih di dunia loh mereka, bahkan kejadian lama itu. Tapi mereka mengalami kelimpahan tanpa uang, tanpa harta. Amin. Ya. Jadi kita mengalami hal-hal, ya kita belajar mengalami hal-hal. Ketika kita tanpa uang pun, ya tetap ada penyediaan. Itu juga harus kita alami. Amin. Ya. Walaupun memang sudah disepakati di dunia ini, tanpa uang kamu nggak bisa membeli sesuatu. Tanpa uang kamu nggak bisa, walaupun uang elektronik atau uang digital, ya kita harus belajar di sini ya. Ya ini bukan karena aku cuma mau belajar seperti itu. Kamu kalau nggak punya simpanan, nggak punya investasi digital dan uang dan lain sebagainya itu, ya nanti ke depan ini akan seperti itu semua loh. Saya waktu itu sekarang gimana? Ya. Lah kalau aku Tuhan penyediaku. Amin. Amin. Ya, ketika hari itu aku nggak ada uang tahu-tahu, aku bisa berikan segala sesuatunya untuk kami berdua kembali sampai ke Wonosobo sampai kita pulang. Amin. Ya. Kita ngalami itu. Walaupun akhirnya kita memberi dengan uang juga, atau kita bisa menikmati tidak dengan uang juga. Ya, jadi jangan sampai kita ini bergantung fokus dengan hukum yang ada di dunia ini, karena kita ini bukan orang dunia. Kita ini orang
surga yang ada di dunia. Jadi kita bisa mengakses kerajaan surga dan bisa terjadi di dunia ini. Amin. Ya, kita mau belajar di situ. Belajar di situ. Ya. Nah, melihat kelimpahan dengan mata seorang anak. Ya, kita lihat ya. Seorang anak kecil berkata seperti ini. Mama, Tuhan memberiku hari yang indah. Hari yang indah itu bukan karena uang, tapi karena dia punya pengalaman anak kecil, dia punya petualangan, dia rasakan hadirat Tuhan di hidupnya. Itu suatu hari yang luar biasa, yang orang lain aja susah untuk menerima itu semua. Amin. Ya, ketika kita mengalami kekurangan, kita pasti bisa bersukacita, kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya. Itu sesuatu yang indah, sesuatu yang perlu dirayakan di kehidupan kita. Amin. Makanya kenapa saya bikin bukan Sunday service seperti penyanyi gereja, tapi Sunday celebration. Ya, karena kita benar-benar merayakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan itu datang nilai harganya. Amin. Jadi kelimpahan itu jadi tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Banyak kenangan paling indah itu justru di musim yang paling sulit dan itu menjadi harta yang kekal. Amin. Ketika kita merasa kekurangan, kok tiba-tiba aku 1 bulan masih hidup ya? Ketika kita tidak ada uang untuk kita seperti itu lah, ya kan? Kok tiba-tiba aku 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sudah ganti tahun masih bisa hidup, ya kan? Nah itu semua karena tanpa kita sadari kita ini disuplai oleh apa yang daripada surga. Amin. Kalau orang dunia pasti udah gak akan dia akan usahakan panik dan lain sebagainya, mencuri atau merampok atau bagaimana supaya dia tetap bisa hidup, menipu. Ya. Karena kita orang surga, kita sadar bahwa aku ini disuplai dari surga. Jadi apa yang aku lakukan saat ini, ketika aku bekerja, aku memanifestasikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada. Ketika aku ingin melayani, ya, aku ingin melayani seperti Tuhan melayani aku. Supaya orang lain juga merasakan bagaimana Tuhan itu melayani mereka. Amin. 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 Ya. Yesaya 45 Yesaya 45 ayat 3. Kita akan baca Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. 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 Ya. Dan hari ini dia sudah menjadi Allah kita, dia sudah menjadi Bapa kita, dia sudah memberikan semua harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Jadi kita ini sudah diberikan harta. Kita ini punya harta apa? Ya. Ya. Nah, mari kita belajar bagaimana memanifestasikan apa yang surga punya. Surga ada dalam hidup kita manifestasikan dalam kehidupan kita secara fisik. Nah, ini step-stepnya seperti ini. Yang keenam, Yesus mengajar tentang harta yang sejati. Kata dalam Matius seperti ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Awalnya, janganlah, intinya dari Matius ini berarti, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Katanya di surga sudah banyak harta, masih kita mengumpulkan harta di surga. Jadi kelimpahan ini bukan soal kita tuh menumpuk harta, bukan soal kita tuh nyari kerja untuk kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seperti itu. Ya. Tetapi hidup kita ini hidup yang ringan,
dengan hati yang penuh Kristus. Jadi seperti itu. Jadi mengumpulkan harta di bumi ini, kita ini kehidupan kita dipenuhi oleh Kristus. Fokus kita adalah Kristus. Fokus kita adalah memuliakan Tuhan. Fokus itu bagaimana Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita, termanifestasi dalam kehidupan kita, dan orang lain mengalami bagaimana Tuhan itu. Itu limpahan. Ya. Jadi kehidupan kita adalah Tuhan ditambah apa? Ditambah tidak ada lagi. Amin. Amin. Jadi hanya Tuhan tok yang kita butuhkan. Itu terus dalam kesadaran kita ini, itu yang akan terus membuat apa? Harta kita di surga ini terus menumpuk, ya, dan termanifestasi. Amin. Makanya Tuhan bilang cara dan bacaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya seperti hari ini yang kita lakukan, ya nanti hidup kita, cara hidup kita, manifestasi hidup kita akan mengalami apa yang surga itu sediakan. Amin. Amin. Ya. Nah, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 kata seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Jadi kalau kita tidak ada dalam Kristus Yesus, Allah bisa memenuhi keperluan kita dengan kekayaannya dan kemuliaannya enggak? Tidak bisa. Kalau kita dalam Kristus Yesus. Nah, kabar baiknya apa? Hari ini kita sudah ada dalam Kristus Yesus belum? Sudah. Ya. Sehingga Allah ini memenuhi segala keperluan kita. Amin. Amin. Kita bayangkan keperluanku apa aja, Tuhan. Ya kan? Ya kan? Itu kan, ya kan? Aku punya rumah Tuhan, ada kebunnya Tuhan, aku kebun itu ada ayamnya, ada entok ya Tuhan. Aku boleh nggak? Boleh. Mau sama bapak kita sendiri, ya nggak dosa. Ya. Segala keperluanmu, jadi apa yang kita perlu. Nah kita tanya, itu semua yang dari daftar kita ini kita perlukan atau hanya sekedar kita mau sombong, atau hanya sekedar kita mau tunjukkan ke orang lain bahwa aku ini sukses. Jadi memang benar-benar aku perlu ini loh Tuhan. Ya. Karena kalau kenapa aku perlu Tuhan? Karena aku dengan seperti ini, aku bisa jalan ke sana kemari. Aku bisa punya transportasi, aku bisa bekerja, bisa melayani, ya, nggak terbatas. Nah, itu. Kami berdua selalu berdoa seperti itu. Tuhan, kami nggak mau terbatas tuh. Kami mau melayani orang di sana, di sini, ya kan? Kami mau berjalan terus di dalam mengenalkan, mengabarkan Injil. Dan semua itu perlu nggak? Perlu biaya nggak? Perlu bensin nggak? Maksudnya Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan kita atau kemuliaan dia. Kekayaan dia. Terbatas apa nih terbatas? Tidak terbatas. Amin. Amin. Jadi kalau kita punya keperluan yang sebesar apapun, dia bisa beri nggak? Bisa. Ya. Ini sudah menjadi kesadaran diri kita. Ya. Nah, di sini perhatikan, bukan, ya. Jadi dia memberi kita ini, kita sadari, ya Tuhan memberi aku bukan sesuai dengan kebutuhanku. Jadi ketika aku meminta kebutuhanku ini, ternyata itu kebutuhanku Tuhan, dia nggak memberi kita menurut kebutuhan kita, dapat kita. Tetapi dia memberi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kalau kita minta misalkan, Bapak, aku minta 1 piring ya, durian awal 1 piring sop, 1 piring aja. Nah karena bapaknya punya 5 kilo, 5 entek no kabeh. Seperti itu. Mau nggak seperti itu? Amin. Amin. Nah seperti itu. Jadi karena kita punya sumber yang nggak terbatas, yaitu surga,
Ya, Tuhan akan memberikan kita nggak cuma sekedar apa yang kita butuhkan, tapi yang kita nggak kira ternyata diberikan Tuhan dan ternyata itu bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita. Karena semua yang Tuhan berikan itu sesuatu yang berguna. Amin. Ya, Tuhan nggak mungkin memberikan kita sesuatu yang membuat kita celaka. Nah, makanya kesadaran ini harus kita ngerti. Harus kita ngerti benar-benar. Ya. Nah, bagaimana mengakses kelimpahan itu? Siapa yang mau mengakses kelimpahan itu? Amin? Amin. Saya juga. Langsung. Akses kelimpahan yaitu apa? Ya. Iman dan dipimpin oleh Allah. Ya. Nah, melalui iman dan ketaatan kepada Roh Kudus, ya, kalau kita punya iman, firman Tuhan berkata seperti ini, Roh Kudus menuntun hati kita, menuntun perkataan kita. Aku sudah tebus dari sakit penyakit. Ya, sehingga apa? Sehingga kesembuhan ini dapat dimanifestasikan dengan badan kita. Amin. Ya. Oh iya, aku butuh yang namanya recovery, pemulihan, ya kan? Karena Roh Kudus menuntun aku sudah punya kuasa untuk memulihkan segala sesuatu dari itu. Amin. Ya, aku mengalami pemulihan dan pemulihan itu terjadi apa? Pasti terjadi. Walaupun itu belum terlihat. Ya. Jadi kalau kita punya keyakinan dan kita katakan sesuatu, oh ya aku sembuh nih, tapi kenyataannya kok aku belum sembuh, tetap percaya bahwa kita sudah sembuh. Amin. Karena identitas diri kita bukan sakit, tapi kita orang yang sehat. Ya. Kita punya iman bahwa penyediaan akan dilepaskan, akan dipenuhi dalam kehidupan kita. Ya, pegang itu. Ya, percaya itu terus. Ya. Walaupun kenyataannya masih kurang, ya kan? Tapi kita punya mindset, kita punya pengetahuan, kita punya kesadaran diri. Oh iya, semuanya sudah dipenuhi kok sama Tuhan. Selesai. Dia nggak hutang sama kita. Ya. Dia bapak kita, dia melakukan semuanya untuk kita. Sehingga dimulai dengan kita nggak khawatir dalam kehidupan kita, ada panik. Ya. Sehingga oh ya, aku melakukan ini, pasti aku melakukan ini berhasil, pasti menghasilkan. Oh, ketika aku nggak lakukan apa aja, aku masih hidup, aku masih terpelihara dengan baik. Apalagi aku melakukan segala sesuatu, apalagi aku berkarya, apalagi aku bekerja, apalagi aku melayani, ya kan? Pasti di situ ada penyediaan. Amin. 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 Ya. Jadi Tuhan memberi kita ini bukan karena kita minta atau mencari. Ya, ini harus sadar ini. Tuhan memberi kita, memenuhi kita ini bukan karena kita ini minta atau mencari. Tetapi memang dia Bapa yang murah hati gitu loh. Amin. Amin. Ya. Oh ya, Bapakku murah hati. Kok dia murah hati, aku nggak ngomong aja, yang minta aja pasti dikasih gitu loh. Pasti sudah disediakan karena dia murah hati. Ya. Dan murah hati itu seperti ini. Murah hati itu dia senang untuk memuaskan keinginan hati kita. Amin. Itu murah hati. Oh ya, aku pengen anakku ini bahagia, senang, makanya aku mau sediakan segala sesuatunya supaya anakku ini mengalami kebahagiaan, dipuaskan hidupnya, mengalami kesenangan. Ini Bapak kita seperti itu. Amin. Dia bukan Bapak yang pelit, dia bukan Bapak yang menahan-nahan. Biar dia sakit dulu, biar dia belajar dulu, biar dia terjerumus dulu, biar dia supaya nanti dia sadar bahwa aku ini Bapak yang punya wibawa, punya kuasa. Tidak seperti itu. Amin. Bapak kita, aku sediakan ini semuanya untuk anak-anakku supaya anak-anakku tahu bahwa aku ini mengasihi mereka. Amin. Ya, supaya mereka ini tidak bingung, tidak khawatir, tidak takut akan kehidupan mereka di dunia ini. Itu Bapak kita seperti itu. Ya. Dan ketika ruang harta kita ini terbuka, ya, ruang harta surga ini sudah terbuka, nama kita ini daftar penerimanya itu sudah tertulis di situ. Amin.
Nah, sekarang waktunya ya bukan cuma kita kagum dengan wah Bapak kita luar biasa ya, nggak cuma itu kok. Ya. Tetapi kita sekarang waktunya mengambil dari iman apa yang Tuhan sediakan dan membawa itu semua ke bumi. Gitu. Amin. Amin. Ya. Efesus 3:12 sekarang seperti ini. Efesus 3:12. Efesus 3:12 ya, di dalam Dia, di dalam siapa? Dia, Kristus ya. Kita beroleh keberanian, tidak takut-takut, tidak khawatir, tidak ragu-ragu ya. Dengan penuh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Allah. Amin. Amin. Ya, ini di dalam Kristus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Itu, ya. Jadi ini waktunya kita berani melangkah. Kita punya iman bahwa oh ya, aku ini sudah disediakan segala sesuatu oleh Tuhan. Dan hari ini aku mau memanifestasikan, membawa semua yang ada di surga itu di bumi, semua yang sudah disediakan sama hidupku sama Tuhan, aku bawa ke dunia ini dan aku mau menikmati dunia ini. Amin. Ya, setiap hari punya mindset seperti itu. Setiap hari punya pikiran seperti itu, punya kesadaran seperti itu, sampai itu dinyatakan gitu. Amin. Ya. Segala sesuatu yang minggu kemarin kita pelajari penghalang itu semua, ya, itu harus benar-benar dihindari. Memang sederhana tapi tidak mudah, ya kan? Kekhawatiran, apa kejengkelan, kecewaan, ya kan? Itu ada di sekitar kita. Cuekin aja ya. Jangan digubris gitu ya. Apa yang Tuhan sediakan, misalnya Tuhan sudah sediakan kita kasih, jadi kita kasih lebih dari apapun juga. Tuhan sudah menjadikan kita damai sejahtera dan damai sejahtera apapun juga yang itu lebih apa yang ada di kondisi kita. Di kondisi kita nggak kemungkinan kita damai sejahtera, tapi ternyata damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup ini damai sejahtera yang melimpah, yang tersedia, yang nggak ada batasan. Kita pilih aja damai sejahteranya, jangan jadiannya. Amin. Ya, karena itu menghalang. Jangan mau kita tertipu oleh kondisi dunia ini. Ya, kamu kurang ajar loh orang itu. Dia mau pilih sama kamu, ayo jaga, ayo marah, ayo mau pilih, aku nggak bisa, aku punya lebih besar kasihku, ya kan aku mengampuni dia, ya, aku mengasihi dia, lalu dia membuat aku jaga. Kita hilangkan pengalaman itu, ya, supaya apa? Supaya surga suatu tempat yang nyata, yang penuh kelimpahan, yang penuh kemuliaan. Yesus ada harta karun yang besar, ya. Hidup berkelimpahan adalah pribadi, gitu. Pribadi Yesus, bukan barang, gitu. Ya. Jadi melalui iman dan dipimpin oleh Roh, ya, kelimpahan surga itu termanifestasi di bumi. Amin. 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 Ya. Kita rindu, saya rindu, kita semua mengalami ini semua. Jadi di sisi ini walaupun orangnya ini banyak ribuan, ya, semuanya mengalami kelimpahan surga. Amin. Ya, sehingga orang melihat, kamu kok dilakukan seperti ini, kamu bisa. Kemarin itu di itu kan gimana ya, yang mengalami apa, banjir, gitu ya, banjir besar itu ada satu rumah sampai itu dijual, sampai dia enggak. Ini yang punya rumah ini amalannya apa ya? Yang semuanya hancur, rumah itu benar-benar masih bersih, berdiri kokoh, dilewati air gitu saja, bahkan dia punya pertanian itu masih utuh. Seperti itu, ya kan? Nah, kita juga harus seperti itu. Mau banjir kayak apa, mau bencana kayak apa, mau badai kayak apa, kita ini tetap kokoh gitu. Karena apa? Karena kita ini memegang harta karun, bukan harta karun benda yang gampang hilang, tapi suatu pribadi yang punya kuasa, itu harta karun kita. Amin. Amin. Sehingga kita mengalami apapun di dunia ini yang ngaruh, tetap kita kokoh. Ya, itu tentang hidup berkelimpahan bagi kita.
itu tentang hidup dan kesadaran surgawi itu seperti itu. Ya. Amin. 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 Ya, kabar baik. Baik. Ya, kita ucapkan bersama-sama ya. Yesus, Engkau adalah harta karun. Engkau memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Aku hidup sebagai makhluk surgawi di bumi. Mengakses janji-Mu dengan iman dan berjalan dalam hidup berkelimpahan sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita syukur untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami. Kami tidak ada alasan lagi untuk kami khawatir. Kami tidak ada alasan lagi untuk panik, takut, khawatir. Kami tidak punya alasan lagi untuk kami ragu-ragu, untuk bimbang. Kami tidak ada alasan lagi untuk kami tidak mempunyai apapun. Tapi karena kami memiliki pribadi keluarga hidup kami, itu cukup Tuhan untuk membuat kami makmur, untuk membuat kami berkelimpahan, untuk membuat kami Tuhan berkecukupan segala sesuatunya, untuk membuat kami tetap damai sejahtera, untuk membuat kami tetap sukacita, untuk membuat kami terus berbuah roh di dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki harta kami itu sendiri, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya sepakat percaya. Kita berkata, Amin.